Aku sekarang mau ke bagian yang ini dulu deh, sebelum kita ngomong ke zaman sekarang kenapa susah. Karena gue juga nggak punya jawabannya tuh, sampai hari ini juga masih berusaha untuk stay relevant aja, supaya orang-orang tetap bisa relate. Karena kita masih seniman, kita masih ingin mengeluarkan karya kan gitu ya. 2010, lu mengambil tindakan yang sangat berani, yang Neng yang wah, she's the singer, she's the VJ, she's the TV host, she's like, and then she just pack her bags, move to Hong Kong, punya keluarga, urus anak. Kita bisa lihat waktu itu di Instagram hari-hari kerjanya ya antar anak sekolah, ini itu. Ya oke, dance classes mungkin untuk mengobati rindu, ya kan? Apa itu? Itu episode apa itu? Tiba-tiba gua mau urus anak gitu. Episode apa itu ya? Pertanyaan yang bagus. Episode merasa sudah waktunya, episode merasa bahwa sudah apa ya? Tapi kan gue bilang, Sof, semua itu udah ada jalannya, udah ada waktunya sendiri. Gue tuh cuma ngikut sebenarnya. Jadi kalau misalnya episode ngikut, gitu aja, ngikut apa yang the life presents me at that time. Gitu. Ya tapi nggak semua orang loh bisa ngikut dengan mungkin ya kita nggak tahu ya behind closed doors lo mengalami kesulitan apa, tapi orang matanya melihatnya flawless. Oh enggak, waktu di Hong Kong itu gue sangat mengalami krisis identitas karena pas nyampe ke Hong Kong itu gue sejujurnya aja ya, gue tidak pernah merasakan ada perbedaan ras sekuat itu terhadap sesama Asia. Masa? Wah, banget Sof, itu tuh bener-bener kayak yang gue shock-shocknya bukan hanya culturally aja, tapi perbedaannya antara Indonesia yang orangnya ramah-ramah, saling membantu gitu kan, tiba-tiba ke Hong Kong yang jedar beda banget. I know Hong Kong is a very money oriented, people don't tend to have time buat personal relationship gitu loh, Bo. Tiger mom paste. Yes and no. Jadi gue juga mesti Tiger Mom, ada geng Tiger Mom. Gue nggak ngikut geng Tiger Mom ya. Buat gue menemukan niche gue sendiri tuh itu ke very long time. Itu gue sempat sangat mengalami krisis identitas. Ngapain gue nih ya? Yes, I'm a mom. Tapi ini juga mungkin satu hal yang pengen gue bilang bahwa you are a mom, but you should always keep your own identity gitu. Karena akhirnya gue cuman merelate identitas gue kepada anak-anak gue gitu. Dan kesalahan gue adalah Sof apa? So I thought, kan gue mengumumkan waktu itu mundur dari dunia musik dengan farewell di RCTI, ya kan? Oh, diumumin tuh ya? Diumumin, ada Afgan, Titi DJ, Maya Mechan, semua menjadi bintang tamu nyanyi-nyanyi lagu gue kan. Farewell, nanti cabut dari Indonesia. Ternyata pas nyampe ke sana, gue mengira bahwa that part of my life nggak usah disebut-sebut lagi, which is I think a mistake. Jadi pada saat anak-anak gue berangkat 2 tahun, 3 tahun gitu, I never told them about the glorious years that my mommy had gitu. Oh, mereka taunya mami? Mami. Nah, ada satu kejadian benar-benar gue kayak kebuka mata adalah bahwa gue ngomong sama tetangga gue, what do you do di Indonesia? Gue bilang gue penyanyi segala macam. Sampai mereka nge-YouTube gue sendiri tanpa izin gue nih, mereka nge-YouTube. Nah, itu kan tetangga depan apartemen. Anak gue main ke sana, balik-balik tiba-tiba 2 anak gue ngomong gini, "Mami, why are you on the neighbor's YouTube?" Gue pikir dalam saat itu, oh iya ya, gue nggak pernah cerita. I never mentioned it. Jadi mereka nggak relate. That side of mommy. Akhirnya dari situ lu cerita, dulu mama penyanyi. Iya dulu gitu kan, tapi mereka masih tetap kayak ya bukan kayak anak lu gitu, paham, anak KD gitu kan, anak panggung, enggak sih. Ya nggak pernah dibawa-bawa manggung ya, karena lu udah pindah ke Hong Kong. Nah, and then one day gue dapet job one off gitu, nyanyi di wedding Surabaya. Karena pas liburan anak-anak, gue boyong lah anak-anak ke sana, ke Surabaya kan, sekalian jalan-jalan. Nah, gue baru kasih lihat tuh mami on stage. Anak gue yang kedua ngamuk, Bo. Ngamuk sama umur berapa waktu itu Enrico? Aduh berapa? 7 kali ya? Ngamuknya kenapa? Ngamuk, kan banyak handler ya, yang tiba-tiba orang ngasih mic, soundman, tiba-tiba music director, tiba-tiba banyak orkestrasi di atas panggung, tiba-tiba muka mami di atas LED gede, dia bingung kayak ada apa nih. Nah pas pada saat gue lagi di brief sama si show director, gue didorong dari atas panggung, "No, don't touch my mommy, no," gitu, ngamuk, Bo.
Dia nggak ngerti ini apa gitu loh. Tiba-tiba mami yang biasanya di rumah nganter gue sekolah, kok tiba-tiba dengan semua orang orkestrasi, band sebelah sini, stage gede-gede. Wedding Surabaya kan gede banget ya, Bo. Ibaratnya kalau kita pengen punya konser. Iya, udah kayak konser udah kayak konser gitu kan. Jadi kaget akhirnya. Di situ gue baru ternyata gue nggak pernah relate that side of me ke mereka. Salah gue juga gitu, karena gue pikir ya udahlah masa itu udah nggak. Ternyata kan once a seniman, you always be a seniman. Always. Seniman selalu. You cannot get it out of you. Jarang-jarang aja nggak apa-apa manggung, tapi you need that gitu. You need the canvas. You need. Nah akhirnya gue bawalah anak gue pas mau manggung kan. Gue taruh di depan monitor gede. Ntar ya, mami mau nyanyi di sini, kamu nonton di sini, ngeliat ada monitor gede. Selesai gue nyanyi, itu sekitar 9:30-an gitu. Lucu banget, gue lari ke belakang panggung mau ngecek nih dia. Si kecil udah gini, di madep monitor begini. Ketiduran. Terus gue tanya sama si mbaknya, Mbak, dia sempet lihat nggak? Mungkin 1 lagu doang, Bu. Dia bilang itu, habis itu dia ketiduran. Ya udahlah ya. Kalau yang gede? Yang gede nonton. Nah itu ada foto yang lucunya adalah gue gendong si kecil yang lagi tidur, gue gandeng Juno balik ke kamar di Surabaya, kamar hotel. Nah, itu baru trik, gue bilang ini baru nih mungkin mereka bisa relate. Mommy is actually a singer gitu. Yeah, there's another side of mommy yang ternyata kita baru tahu sekarang. Gue tuh sempet loh di Hong Kong itu mendapatkan kesempatan emas untuk jadi TEDx speaker. Itu ada di YouTube TEDx speaker? Seriously? Oh. Iya, jadi dia mah hebat ya, maksudnya rezeki Tuhan tuh ngasih ke lu tuh dahsyat-dahsyat. Ada aja gitu ya, Bu ya. Ada aja. Jadi waktu itu kan gue ngerekam rekaman di Hong Kong. Lagunya Alam Urba, judulnya Love is Deja Vu. Iya, gue rekam tuh di Hong Kong dengan biaya sendiri, tapi itu juga menunjukkan ya, waktu COVID itu, I feel like that was the most stressful time in my life. The most time yang testing my sanity, testing my testing me. Oke, tunggu sebelum lu lanjut ya, buat teman-teman yang mikir, ya kita juga semua begitu kali di Indonesia. Nggak gitu juga sih guys. Di Hong Kong ini kan mereka menganut zero cases. Jadi pada saat itu kayaknya kita gitu dikit aja tetangga bisa cepuin kita, bisa laporin kita supaya dicek, di pemerintah datang terus dibawa ke rumah sakit pemerintah gitu kan. Dan anak sama orang tua bisa dipisah. Bisa dipisah. Jadi gue sih nggak kebayang kalau itu terjadi gitu ya. Jadi everyday I live in fear. Mungkin sama orang-orang yang nggak di Hong Kong tuh nggak bisa relate how bad it was. Tapi to be honest itu tuh benar-benar kayak cetus dikit lagi tuh gue meletus gitu. Dan for me I can consider myself agak-agak tambeng ya. I can take hits gitu, I can take like hardship, tapi itu sih bener-bener. Anyway, pada saat itu, gue bilang nih, lari lagi ke musik seniman kan. Jadi my only salvation waktu zaman-zaman susah itu di Omicron itu adalah satu, gue belajar main piano lagi. Setelah 40 tahun, I left it alone. Oh wow. Ya mungkin lebih. Jadi pas ulang tahun gue ke-42, temen-temen gue ngasih kado gue voucher les piano sambil nyanyi. Oh wow. Itu. Jadi selama lockdown, gue ngundang one-on-one, karena cuman itu yang boleh. Guru datang ke rumah, gue main sambil nyanyi. Sampai akhirnya sekarang gue bisa nyanyi sambil main piano. Itu. Nah, yang kedua, akhirnya gue memberanikan diri memproduce lagu Love is Deja Vu dari Hong Kong. Biayanya soft. Aduh, 10 kali lipat dari biaya yang kita keluarin di Indonesia. Tapi I feel like that's the only thing that can save my sanity. Bermusik, harus jadi musisi lagi gitu. Karena everything else was like going haywire. Nah, rezekinya lagi kan. So I was telling my story to my friend yang ternyata adalah salah satu chairman-nya TEDx. Tapi TEDx di Hong Kong itu dibeli, brandingnya TEDx Teen How Women. Tapi masih tetap sama TEDx. Dengerin cerita gue dari soal crisis identity, dari soal anak-anak, dari soal how do I stay myself in changes of my life. Dia bilang, lu mau nggak gue kasih golden ticket, lu nggak usah audisi. Gue langsung, hah? Gue bilang itu kan, what do I have to do? Nggak, datang aja training buat TEDx. Karena TEDx itu ada formulanya. Ya. Lu nggak bisa nih main cerita kayak kita nyanyi nggak bisa. Betek tek. Itu ya, Sof ya. Gue tuh mau mundur ada kali 10 kali. Gue boleh nggak batal? No, nggak boleh. Si lagu ini selesai pada saat yang sama. Love is Deja Vu. TEDx ditawarin mau nggak launching di TEDx. What? Sing it live first time. Di tengah-tengah COVID nih. Di tengah-tengah. Nah waktu itu pas sebelum Omicron nih, Bo. So itu gue ingat banget Desember 2021. Nah
gue ditawarin mau nggak launching sekalian di TEDx, so you close the show with your song. Ya mau lah itu ya. Kayak yang ada aja yang map out, disediain ya. You know, yang gue hampir udah kayak semangat gue tuh udah. Tapi teman-teman gue bilang yang salah satu yang beberapa yang positif di antara kegilaan itu adalah gue. So they were counting on my energy. Tapi kadang-kadang kita juga udah nggak tahu mau ngapain lagi kan. Ada aja gitu. Tiba-tiba TEDx training, jadi kept me focus kan. Dan si lagu ini selesai pas Desember, dimajuin barengan sama TEDx, ada di YouTube. TEDx Shanti, How You Do You, itu judul TEDx Talk-nya. How You Do You. Okay. In the midst of all the changes and identity crisis. So you spoke in English? Yeah, okay. All in English gitu. Dan abis itu I close the show. Waktu itu cuma satu-satunya acara yang diperbolehkan di Hong Kong 1.000 penonton. Oke. Keluar kan, dan gue ditaruh terakhir, Sof. Itu yang namanya, first of all, you know I don't like to talk about my personal stuff, ya kan? You know. Dan sementara dikasih formatnya tuh langsung yang lu cuma punya 8 menit atau berapa, semuanya harus jelasin, jangan bertele-tele gitu. Jadi gue inget banget pas gue keluar ke panggung, itu kan follow spotnya jebret gitu kan. Gue pas ngeliatin, penuh itunya hallnya, city hallnya. Itu yang namanya rasanya gue rasanya pengen 1, 2, 3 kabur kayak pengen gitu, tau gak? Ya kan? Yeah. Tapi tuh segitu cuma gini, gue senyum langsung. 17 years ago, I was like langsung jadi gue cerita mulai dari VJ, sama kayak gue ngomong sama lo, tapi ini live 1.000 orang. And only 8 minutes. And only 8 minutes gitu. Dan habis itu gue langsung cuma copot jaket, gue langsung nyanyi. Makanya Allah tuh bener ya, kalau kita sabar ya, dengan apapun yang kasih cobaan pasti ada aja mappingnya. I truly believe. Sisi lain dari Shanti ya, kan tadi dia bilang anak-anak nggak pernah tahu gue jadi penyanyi. Nah, to the public eye juga nggak banyak yang tahu lo adalah dedicated mother banget. Jadi ketika lo pindah itu kan episode lo adalah mengurus anak, ya kan? Nganter sekolah lah. Gue inget kok dulu kalau gue harus ke Hong Kong, nelfon lo pasti baru bisa jam segini ya, harus nganterin anak lo ini itu gitu. Dan dia memang benar-benar melakukannya gitu ya. Nah. Ada sedikit kemiripan sama gue ketika 2016 gue pindah ke sini. Selain waktu itu ada masalah kesehatan juga, tapi juga adalah gue melihat anak-anak needs me as a mom. Jadi ya mungkin gue nggak bisa ke Hong Kong atau kemana, gue bisanya yang menjauh dari dunia yang bikin gue nanti tempted lagi untuk ngambil job itu ya, harus ngejauh dong. Bali lah was the closest thing yang gue bisa pikirkan. Kadang-kadang ya looking back gue mikir gini, duh tapi kan itu pada saat itu gue prime time banget ya Bo, kayak lihat teman-teman gue yang lain, bukan mau sirik nih, lebih ke tuh dia dapat ini waktu itu, coba waktu itu gue bertahan ya gitu. Paham banget. Lu ngerasa itu nggak? Ada banget, apalagi kan gue cabut ke Hong Kong, gue baru rilis duet gue yang sama Dewi Sandra, gila. Itu single ketiga dari album Bintang Utara. Baru gila mau naik tuh. Lu cabut. Dah, Shanti cabut dulu ya, gitu. Gue inget banget gue ngomong sama Flo waktu itu, dari label gue, dia bilang follow your heart, bilang itu chances like this doesn't happen every time. Kalau lu merasa ini yang terbaik buat lu, berangkat. Itu Flo belum ke Singapura tuh ya? Belum. Itu bener-bener gue baru rilis yang duet sama Dewi. Yang nulis lagu juga Dewi. Membuatku gila, iya. Gila padamu, kau membuatku mabuk. Oh iya benar. Baru keluar. Nah, itu terus gimana? Awal tahun pertama, tahun kedua, di tahun keberapa tuh? Kan lu 12 tahun di Hong Kong. Lu tahun keberapa it hit you like, oh man, kangen banget. Kangen banget mau berkarya di Indonesia. Gue di Jakarta lah ya. Gue sampai bikin akhirnya, gue bikin single. Ini juga salah satu pas gue lagi kangen-kangennya nih bermusik ya. Kan gue ke sahabat gue adalah Eddie Villanueva, dia koreografer dan dancer teacher gue. Tiba-tiba bilang, babe, coba listen to this song. Dia bilang gitu. It's on SoundCloud. Penulisnya temennya dia di New York. Judulnya Adam and Eve. Gue jatuh cinta, lagu itu gue jatuh cinta banget sama lagu itu. Gue produce di Hong Kong. Itu juga an act of love and togetherness. Maksudnya gue produksi dengan biaya kecil gitu ya. Video klipnya juga si Ryan, sahabat gue sendiri, pakai videografer juga yang cuma pakai LDSR kamera gitu. Jadi deh tuh lagu gitu. Jadi gue sempet, pokoknya intinya adalah dalam situasi apapun, music always is my go-to. Saving grace lo ya. And producing music and making music. Makes you feel alive? Iya. Apalah ada purpose-nya, ada
rilis outletnya. Tapi kan sempet tuh ada masa di mana itu waktu itu lu lagi kangen atau gimana? Ada, gue inget masa di mana Shanti balik ke Jakarta nyanyi, abis itu balik lagi ke Hong Kong. Ada yang wedding Surabaya, ada yang bawa anak-anak, ada yang enggak, balik lagi ke Hong Kong. Itu apa itu? Ya itu dalam tahap kayak mencari outlet rilis juga, karena gue coba di Hong Kong. So, gak bisa? Nothing. What do you mean by nothing? Gak ada respon sama sekali. Mau gue, kan gue bikin showreel nih. Segala macam semua magazine cover, lagu-lagu gue, highlight konser, highlight video klip, nothing, no interest at all. Gue coba dari record label sini, gue coba ke manajemen sini, nothing. Jadi mereka tuh cuma ada dua, either they want local looking, yang adalah Hong Kongers atau Chinese looking, or foreigners. Yang in between sekalian yang bule. in between itu mereka tuh taruh di box. Ya piano bar, live bar yang di bar-bar gitu loh. Iya. Gak mau dong Mbak Shanti kan, that's not me. Cuman yang bikin tersinggung adalah they don't even look at my CV gitu. They don't even look at my showreel. They ini siapa sih? Ya label, management company, beneran itu. It's almost like very disheartening ya. Gue datang, dia bilang this is what I can do gitu. Gue kasih ya USB gue, cuman dilihat asli 30 detik kali, itu cuma gini. So I have a empty piano bar. Intinya loh, like gak ada yang salah dengan itu, tapi when we know it's not our thing. It's not our thing, tapi caranya juga sih. Oh, caranya juga sih. Tapi kan memang kanton kan juga. rada kasar nggak sih ngomongnya? Enggak, ini mah I'm sorry to say ya, but yang tipe kayak gue gini lookingnya, itu mereka they put it on a box. Lu tuh di sini gitu, because the demand is either yang gue bilang local looking atau foreigners gitu. Wow. Ingat nggak waktu zaman, tapi di Indonesia juga gitu. Bule kalau pindah ke sini mau berkarya di sini, mau rekaman di sini emang bisa? Iya. Nggak bisa, harus dari sana bawa karyanya ke sini. Lu kalau jadi bule artis lokal, emang bisa? Iya. Cut ya itu ya. Iya, cut. Ya kan? Nggak bisa. Gimana coba? Nah, gue mencoba di situ, mencoba mendobrak norma-norma. Nggak bisa. I tried really hard. Gue dapet 3 kali. Gue inget banget acara charity. Tapi itu pun lukewarm. Nah, ini juga nih yang bikin gue say no dengan COVID adalah after that TEDx, akhirnya nama gue kedengeran di Hong Kong, Bo. Akhirnya ada penyanyi bernama Shanti, lagunya bagus, ya kan? Karena terdengar di TEDx sama website TEDx sih ulang terus di Instagramnya segala macam. I got the attention, ya kan? Terbukalah gue Shanti udah di approach sama Foxglove, Quality Goods mau bikin showcase segala macam. Februari jebret Omicron. Tutup lagi. Itu gila gak sengitnya? Lu kayak harapan lu udah naik, terus tiba gitu kayak dipotong lagi pala lo, you know? Gila kayaknya I put together all the energy and the strength that I have left buat survive COVID di Hong Kong dengan bantuan segala macam temen ya. Dengan beautiful souls that I met in Hong Kong. Tapi begitu udah mau naik nih, gitu lagi. Iya, di-cut lagi. Emang itu at that time ya Sofia, itu tuh kayak gue tuh udah apa lagi sini? 2022 tuh kan? Iya. Itu bener kayak apa lagi sini? Gue gak ngerti lagi mau ngapain. Terus segala cara kan? Dari situ lo kepikiran untuk I'm just gonna move back to Indonesia atau apa? Akhirnya karena semuanya udah nggak kondusif buat semuanya. Sekolah udah tutup terus, segala macam udah semuanya. Faktor-faktor itu kayaknya sudah lu sempat cerita sama gue membuka jalan untuk gue pulang. Sekolah udah susah nih Sof di sini udah nggak mungkin Sof. Udah it's not livable. Playground tutup segala macam, there's nothing to do. Quality of life udah nggak ada. Dan pada saat itu list gue udah mau habis, jadi kayaknya Allah juga kayak udah dia kesian nih anak. Episodenya habis. Episode Hong Kong udah habis, udah suruh pulang gitu. Nah yang gilanya mau pulang nih, kan si Omicron itu paling menular ya. Jadi aturan di Hong Kong itu you have to have negative PCR test even to leave Hong Kong. Even to leave. Untuk meninggalkan Hong Kong. Untuk meninggalkan. Dahsyat ya. 48 jam ya kan? 48 jam itu paling enggak lo harus negatif. Lo tau apa? Temen-temen gue kanan kiri gue semua kena. Satu-satu tumbang. Tak semua. Termasuk tetangga, termasuk sahabat-sahabat, pokoknya inner circle. Yang gilanya adalah gue merasa bahwa Tuhan tuh bilang, ini bener kata lo, episode Shanti di Hong Kong udah selesai, kasih dia jalan pulang. Jadi, there was this one play date yang gue selalu ada di situ, Bo. Kok ya tiba-tiba ada undangan temen lain, gue memilih ke situ. Anak-anak gue bilang, nggak usah deh, kalau gue nggak ke situ, anak-anak jangan play date. Ada yang positif di play date itu, semua kena kecuali saya. Itu menjelang sampai pulang. Mereka nggak jadi itu loh buat ski holiday, nggak jadi
Karena si PCR test itu harus 48 jam harus negatif. Oke. Dan itu mengakibatkan lo dengan mudahnya bisa meninggalkan? Tidak mudah sama sekali. Gue sejak kejadian itu, kan gue udah booking nih tanggal sekian pesawat gue. Berarti kan gue harus negatif selama ini. Because once your PCR is positive, it can still be detected for a very long time. Right. Jadi gue bener-bener ngunci diri di apartemen. Gak boleh ada yang datang, gak boleh ada yang masuk. That was the very loneliest time of my life. Selama berapa lama tuh lo? 2 minggu ya. Demi lo bisa terbang ke Bali? Soalnya, if I didn't take that flight, the next flight would be like 2 months later. Baru ada flight lagi? Baru ada flight lagi. Sementara itu adalah flight apa? Itu mulai yang flight-flight pada di-cancel. Karena kan Singapore Airlines sudah nggak mau ke Hong Kong, karena ada yang positif. Nah, mulai pada cancel tuh, Bo. Dan, kalaupun gue nggak ngambil yang ini, ada 2 bulan lagi, tapi harganya 3-4 kali lipat. Oke. Just to leave. Sementara itu adalah kapal terbang yang akan bawa kamu pulang ke sini. Ke Bali. Untuk kamu survei kah atau untuk kamu udah for good, udah benar. Itu udah decision, udah. Oh, udah benar pack up. Oh, my bags are packed bener-bener ya. I'm ready to go gitu. Tapi ya itu, temen-temen semua pada tumbangan satu-satu kena Omicron, kan gue bisa nggak jadi pergi. Iya. Itu akhirnya that was the saddest. Jadi lu nggak bikin farewell nggak? Oh, itu ada cerita lagi farewell itu. Jadi on the day of the farewell, cuma 5 orang ini ada yang positif. Itu gue nangisnya, nangis cuma pakai video call, cuma itu farewell gue Hong Kong. I think it's because memang lu ditempa, karena gue ingat ada salah satu episode lu yang juga berat ketika lu harus bolak-balik Hong Kong ke Indonesia because your mom was sick. Itu masa shocking banget buat kita ya, 2 bulan doang. So, 2 bulan dari ibu terdiagnos dengan colon cancer sampai meninggal itu kita cuma dikasih 2 bulan. Begitu gue nyampe Hong Kong, tiba-tiba ibu nelfon, "Neng bisa pulang nggak?" Padahal gue baru nyampe Hong Kong. Dan tadinya ibu tuh bilang, "Neng jagain anak-anak aja, I'm fine here, I'm fine here." Tiba-tiba gue dipanggil pulang. Itu ibu mau meninggal tuh, udah mau pergi. Does that make life harder for you?